Baik, pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan materi teknik dan prosedur pengeritingan rambut dasar. Dalam melakukan setiap perawatan, kita dibiasakan untuk melakukan atau mengawalinya dengan konsultasi dan diagnosis. Konsultasi dan diagnosis dilakukan dengan cara yang pertama, mempersilahkan model untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan klien. Yang ketiga, memasangkan handuk dan cape penyampuan. Yang keempat, menyisir rambut klien, kemudian dilanjutkan dengan penyikatan rambut. Yang kelima, lakukan pengamatan kulit kepala dan rambut. Yang keenam, tentukan hasil diagnosis dan catat dalam lembar diagnosis atau kartu diagnosis. Serta yang ketujuh adalah memberikan saran sesuai dengan hasil diagnosis kalian. Setelah melakukan diagnosis dan memberikan saran perawatan kepada klien, kalian bisa melakukan penyampuan rambut. Nah, penyampuan yang digunakan itu shampoo yang tidak mengandung conditioner, karena sifat conditioner asam sehingga akan menutupi implikasi rambut. Kemudian, penyampuan harus dilakukan dengan bersih tanpa menggunakan conditioner. Setelah melakukan penyampuan tanpa conditioner, kalian keringkan rambut dengan menggunakan handuk atau towel dry. Kemudian, pembagian rambut atau parting dan sectioning. Nah, pada pengeritingan teknik dasar, rambut dibagi menjadi 9 bagian, seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian, rambut dijepit dengan rapi agar memudahkan dalam pengambilan blocking atau sectioning. Kemudian, buat subsectioning yang lurus dengan panjang dan lebar yang sama dengan ukuran roto. Jadi ukurannya kalian sesuaikan dengan roto yang kalian gunakan. Dan pengambilan subsectioning jangan terlalu tebal. Maksimal adalah 2 cm atau di bawah 2 cm. Langkah selanjutnya adalah membungkus rambut dan menggulung. Saat proses penggulungan, rambut dalam keadaan lembab dan basah, jadi tidak dikeringkan menggunakan hair dryer, melainkan hanya towel dry atau dikeringkan menggunakan handuk. Kemudian, sisir rambut sampai licin dan pegang ujungnya sampai rapi. Kalian perhatikan di gambar sebelah kanan. Kemudian, pegang ujung rambut, siapkan kertas toni dan lipat. Siap untuk membungkus ujung rambut. Pegang kertas, aplikasi serapi mungkin sehingga menyentuh rambut. Selanjutnya kita lanjutkan dengan melipat kertas, saling menindih satu sama lain, dan pegang kencang bersama rambut dengan rapi. Jepit kertas toni di antara 2 jari dan tarik ke arah ujung rambut. Kemudian ujung rambut harus tertutup kertas toni dengan rapi. Tujuannya agar ujung rambut nanti hasil keritingnya itu tidak berantakan kemana-mana dan semua ujung rambut itu terkena lipatan atau penggulungan pada roto. Dan yang kedelapan itu letakkan roto tepat di ujung rambut atau kertas toni dan mulailah menggulung. Nah, kemudian kita mulai menggulung dan tahap-tahapan penggulungan rambut diantaranya adalah yang pertama, ujung rambut yang telah disisir dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri ya. Letakkan ujung kertas di atas ujung rambut. Kemudian, pegang ujung rambut dengan hati-hati dan rata. Lalu, pasangkan roto dengan tangan kanan. Letakkan roto di bawah ujung lipat kertas sejajar dengan belahan rambut. Tarik ujung kertas dan roto ke arah ujung belahan rambut, dan mulailah menggulung roto ke arah kulit kepala. Gulunglah rambut itu dengan lembut dan hindari gulungan yang terlalu besar pada roto. Karena gulungan yang terlalu besar itu akan membuat bentuk ikal menjadi tidak baik.
Setelah gulungan rambut sampai pada pangkal rambut atau pangkal kepala, itu ikatkan tali roto dengan rata dari ujung ke ujung untuk mencegah kerusakan. Sebaliknya, tali jangan dipotong ke dalam rambut ataupun dipilin melawan curl. Setelah seluruh rambut digulung dengan rapi, kemudian yang harus dilakukan adalah pengaplikasian solution. Solution diaplikasikan dengan beberapa langkah, diantaranya adalah yang pertama, siapkan solution pada botol aplikator. Kemudian, gunakan sarung tangan karet sebelum mengaplikasikan solution. Yang ketiga, lindungi sekeliling kepala atau hairline dengan lilitan handuk atau kapas yang dibentuk usus. Apabila sudah ada usus-ususan, kalian bisa menggunakan itu. Kemudian yang keempat, kalian tutup telinga klien dengan menggunakan tutup telinga. Yang kelima, leher model dipasangkan dengan penadah solution. Yang keenam, bila section yang digulung pertama bagian tengkuk, maka pengaplikasian solution dimulai dari section yang terakhir digulung, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir, aplikasikan solution secara merata. Caranya agar merata, kucurkan di atas gulungan rambut, bukan pada pangkal rambut, sehingga tidak akan mengenai kulit kepala. Nah, dalam pengaplikasian solution yang baik, itu ada cara-caranya. Jadi, aplikasikan larutan Tio pada batang rambut. Teknik pengaplikasian larutan solution ini disesuaikan dengan kondisi rambut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rambut resisten atau densitas rambut tebal atau panjang, itu sebelum rambut digulung, solution diaplikasikan terlebih dahulu pada tiap section. Kemudian setelah rambut digulung, semua diberi solution kembali. Jadi diberikan solution itu 2 kali. Dan yang B, rambut normal atau porus atau pendek, itu setelah keseluruhan rambut digulung, kemudian mengaplikasikan larutan solution atau Tio. Jadi dilakukan sekali untuk rambut normal, porus atau pendek, dilakukan sekali setelah melakukan penggulungan rambut. Nah, setelah tips pengaplikasian solution secara merata pada rambut, kemudian yang kalian perlu perhatikan adalah processing atau waktu olah. Nah, penentuan waktu olah yang tepat akan membentuk ikal yang menyerupai huruf S. Tetapi apabila ada kesalahan penentuan waktu olah, maka akan terjadi ikal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama, apabila over processing. Jadi, waktu penentuan proses yang terlalu lama dari semestinya, sehingga yang terjadi ikal rintik atau krus pada waktu basah, tetapi tidak terlihat ikal pada waktu rambut kering. Jadi saat basah dia terlihat ikal, namun pada saat rambutnya kering itu tidak tampak ikalnya. Dan kemudian under processing atau waktu yang kurang dari yang semestinya, sehingga ikal belum terlalu kuat dan belum membentuk huruf S atau ikal tidak terlihat. Nah, bisa kalian perhatikan pada 3 gambar di bawah, itu gambar paling kiri adalah gambar apabila terjadi over processing atau waktu peresapan atau waktu olah kosmetik itu terlalu lama dari mestinya. Kemudian gambar yang tengah itu adalah gambar under processing, di mana waktu kurang dari yang semestinya. Dan yang paling kanan itu adalah gambar rambut apabila sudah mengalami waktu olah yang pas dan sesuai dengan kriteria rambutnya. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan ikal. Pengecekan hasil ikal pada processing dilakukan setelah 10 menit pemberian solution dengan cara membuka salah satu gulungan tetapi tidak terlepas semua, hanya sebatas kertas toni atau kertas pengeriting saja. Kemudian, lenturkan atau dorong ke depan sehingga akan terlihat bentuk ikal. Bila ikal belum kuat, gulung kembali seperti posisi semula. Adapun langkah-langkah dalam kalian melakukan pengecekan ikal, diantaranya adalah yang pertama, lepaskan tali pengikat roto. Kemudian yang kedua, lepaskan gulungan rambut tanpa menarik atau meregangkan rambut. Tarikan atau peregangan akan merusak hasil pengeritingan dalam keadaan lembut.
Kemudian yang ketiga, dorong penggulung yang sudah dilepas tadi ke area kulit kepala, sehingga terlihat bentuk ikal yang sudah dicapai. Setelah bentuk ikal sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, maka kalian harus melakukan pembilasan. Pembilasan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, kalian persilahkan model pindah ke tempat bak penyampuan. Kemudian, buka topi plastik yang dikenakan pada model waktu processing. Lalu siapkan air hangat kuku yang sudah dites di tangan. Yang keempat, siramkan sedikit demi sedikit air hangat ke seluruh gulungan rambut di kepala, hingga gulungan rambut tidak terasa licin. Lalu bilas kembali dengan air dingin pada keseluruhan gulungan. Dan keringkan rambut dengan handuk dengan cara menekan-nekan pada seluruh gulungan roto. Langkah selanjutnya, setelah mengeringkan gulungan rambut dengan handuk, kalian harus melakukan pengaplikasian netralisir. Netralisir diaplikasikan setelah pembilasan dan rambut masih dalam keadaan digulung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, siapkan netralisir dalam mangkuk melamin sejumlah sama dengan jumlah solution. Jadi, netralisir yang kalian campurkan jumlahnya sama dengan solution yang kalian gunakan. Kemudian, gunakan 2/3 larutan netralisir untuk diaplikasikan ke seluruh rambut yang masih tergulung sebanyak 2 kali ke setiap gulungan. Kemudian yang ketiga, tunggu kurang lebih 5-10 menit atau berikan waktu yang sama dengan waktu processing. Setelah peresapan 5-10 menit atau sesuai dengan waktu processing, lanjutkan dengan buka keseluruhan gulungan rambut dengan hati-hati tanpa menarik rambut. Kemudian gunakan 1/3 sisa netralisir, aplikasikan ke seluruh helai dan ujung rambut tanpa menarik ujungnya, tanpa menarik rambut itu sendiri. Kemudian, tunggu beberapa saat dan selanjutnya dibilas kembali dengan air hangat hingga bersih. Setelah melakukan pembilasan dengan air hangat hingga bersih, lalu diaplikasikan conditioner. Nah, setelah pengaplikasian netralisir, rambut kembali dibilas dengan air hangat yang dilakukan dengan hati-hati. Jangan menarik rambut karena dapat mengakibatkan berkurangnya ikal. Setelah rambut bersih, dilanjutkan dengan memberikan conditioner yang diusapkan secara ringan, kemudian dibilas kembali dengan air dingin hingga bersih. Nah, setelah melakukan pengaplikasian conditioner, kemudian kalian dapat melakukan penerapan pratata. Penerapan pratata ini dapat kalian lakukan setelah rambut mengalami proses pengeritingan. Dapat dilakukan pratata sesuai dengan keinginan penataan akhir dengan menggunakan alat pratata yang kalian gunakan ya, seperti roll set, kemudian atau teknik-teknik pratata lainnya. Dan apabila perawatan sudah selesai dilakukan, kalian wajib memberikan saran pasca pengeritingan. Jadi saran dan nasihat perawatan di rumah serta menawarkan kosmetik yang sesuai dengan kondisi rambut model. Baik untuk penataan dan perawatannya maupun produk salon lainnya diberikan pada model pada pasca pelayanan pengeritingan, sehingga dapat mengikat model untuk kembali ke salon. Kegiatan terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah berkemas. Tujuan berkemas adalah untuk merapikan area kerja, alat, bahan, lenan, dan kosmetika dikembalikan pada posisi semula, sehingga area kerja kalian kembali nyaman dan siap digunakan untuk perawatan selanjutnya. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian yang sudah menyimak dan memahami materi hari ini. Nah, jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya ya. Nanti Ibu akan berikan kuis pada hari Rabu 24 Februari 2021.